berkarya di dalam kehidupan kami. Ada perubahan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Ada cinta kasih dan damai sejahtera yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah malam hari ini ketika kami akan mendengar firman Tuhan, merenungi dan men-sharingkan satu dengan yang lain, Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah atas kami, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Korintus 4, ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Ada di share ya Bapak Ibu. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu, bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini bertema teguran yang mengubahkan. Dan yang menjadi nasnya adalah, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Bapak Ibu, saya dulu waktu kecil punya kebiasaan yang cukup jelek gitu ya Bapak Ibu, bahwa kalau misalnya dalam waktu-waktu tertentu saya suka geleng-geleng kepala nggak jelas gitu. Nah, mama saya itu suka menegur, Eti jangan begitu gitu, jelek begitu ya. Tapi saya selalu melakukan sampai akhirnya suatu kali di tengah orang banyak saya juga melakukan hal yang sama. Lalu mama saya itu mukul gitu ya, mukul kepala saya, dan sejak itu Bapak Ibu saya merasa bahwa ini teguran gitu. Lalu mama saya bilang jangan gitu, kalau dilihat orang kurang bagus begitu ya. Lalu sejak itu Bapak Ibu saya berusaha untuk menahan diri dan mengubah diri saya, dan sampai sekarang akhirnya saya tidak melakukan itu. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus juga menegur jemaat di Korintus karena sikap dan perilaku mereka tidak mencerminkan kehidupan pengikut Yesus. Ada yang hidup berkelompok dan mengaku diri paling benar, sehingga muncul persaingan dan perselisihan. Ada juga yang hidup dalam dosa percabulan, namun dibiarkan, dan berbagai masalah lainnya. Maka Bapak Ibu, Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus agar kembali pada ajaran Kristus dan hidup seperti dirinya, yaitu meneladani hidup Yesus. Bapak Ibu, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa teguran itu tidak harus selalu ditanggapi dengan emosi atau kemarahan. Tidak perlu juga sakit hati atas teguran-teguran yang diberikan kepada kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus bisa menanggapi teguran terhadap diri kita secara positif dan bijaksana. Dengan memperbaiki diri, mengubah hal-hal buruk yang kita lakukan, dan kembali melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama sharing menurut Bapak Ibu. Apakah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini suatu hal yang benar? Atau rasanya kok ya kurang tepat begitu bagi kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang kurang baik, lalu orang menegur kita, kadang-kala kan kita merasa tidak terima. Sama seperti saya tadi, maunya saya begini kok, ditegur berkali-kali, kemudian tidak mendengar, sampai akhirnya teguran keras diberikan, bahkan di depan orang banyak, hanya membuat saya merasa malu, tapi kemudian saya berpikir bahwa bukan malunya, tapi memang benar begitu. Kalau begitu terus sampai akhir hayat saya begitu ya, geleng-geleng kepala nggak jelas terus kan jadi aneh gitu. Nah, apakah teguran-teguran seperti itu akan bisa mengubah kita menjadi lebih baik lagi?
Mari Bapak Ibu, ada yang mau sharing malam hari ini? Atau ada yang pernah punya cerita gitu ya? Silahkan Pak Sur mau berbagi malam hari ini, bahwa tadi dikatakan bahwa teguran-teguran keras itu menurut Rasul Paulus harus kita hadapi dengan bijaksana. Bahkan ketika teguran-teguran itu merupakan teguran yang baik, kita bisa mengubah diri kita, kemudian memperbaiki kita dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Silakan Pak Sur, nanti yang mau disampaikan. Ya, sebetulnya ya pengalaman saya gitu ya. Suara kedengaran tidak? Kedengeran Pak, kedengeran. Oh, kedengaran. Ya, pengalaman saya dulu waktu saya bekerja ya di salah satu perusahaan. Saya sering ditegur oleh ya khususnya oleh owner, pemilik daripada perusahaan tersebut. Memang sebetulnya bahwa yang dibicarakan itu adalah bukan hal yang sangat-sangat ya urgen sekali sih sebetulnya. Tetapi itu merupakan masukan yang sangat baik bagi saya ya pada saat itu, di mana waktu itu si owner atau pemilik perusahaan itu pernah menegur kepada saya, cobalah kamu sebagai tulang punggung di perusahaan ini, katanya, kalau misalnya bekerja, ya, tolonglah, misalnya pakaian harus rapi, ya, harus necis, dan lain-lain. Karena itu merupakan suatu penampilan yang sangat utama kalau kita itu berhubungan dengan pihak, ya, konsumen. Memang waktu itu ya, saya orang kampung sih ya, Ibu ya. Saya sama dengan Ibu dari Jatibarang, saya dari Cirebon, Bu. Ya, oh sama ya. Gak jauh nyebrang. Ya, waktu penampilan saya ya begitulah, orang kampung ke kota gitu ya. Masih jelek ya, Bu ya. Jadi waktu itu, waduh, saya nggak enak bener nih, ya, bahwa saya ditegur oleh owner supaya berpenampilan itu. Ternyata memang betul, karena saya itu istilahnya banyak hubungan dengan konsumen, apalagi konsumen di kota besar itu, mereka itu sangat senang, ya, bila ada ya itu yang datang dengan itulah. Akhirnya ya saya sedikit demi sedikit dirubah dalam hal penampilan supaya ya istilahnya bahwa saya bisa diterima kalau saya itu berhubungan dengan pihak konsumen. Karena terus terang aja, apalagi saya itu terus terang aja banyak mengira ya saya itu adalah orang seperti seperti orang pribumi, karena saya itu hitam, rambut keriting. Akhirnya sama owner juga diberikan kartu nama yang nama Chinese-nya. Memang saya punya nama Chinese, ya. Kamu nanti kalau misalnya datang ke konsumen, kamu harus menyerahkan nama Chinese. Karena dengan ya kalau dagang itu biasanya hubungan itu kalau orang Chinese lebih banyak diterima dibandingkan mungkin orang yang non Chinese seperti itu. Ya itu memang artinya bahwa teguran dari bos itu ya sangat berguna. Akhirnya ya kami dapat berjalan dengan baik ya sampai ya bekerja di pemilik ini udah berapa 36 tahun. Itu jadi teguran itu terus saja hal-hal yang positif ya saya terima karena itu memang sangat berguna bagi saya secara pribadi begitu. Itu mungkin Bu Eti, makasih. Terima kasih Pak Sur.
Kadangkala perubahan itu menjadi lebih baik karena adanya sebuah teguran ya Bapak Ibu. Betul. Iya, betul. Akan menjadi lebih baik ketika ada orang yang menegur kita, karena mungkin selama ini kita merasa baik-baik saja dengan segala sesuatu yang kita jalani gitu. Tapi ternyata kan kita harus melihat dua sisi mata uang. Artinya bahwa satu dari diri kita dan yang kedua dari luar diri kita. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau sharing malam hari. Pak Dadang kayaknya mau sharing nih Pak Dadang kayaknya. Iya. Yang lain? Teguran itu silakan. Tergantung kitanya, Bu. Kalau kita menganggap itu untuk kebaikan dan kita mau melakukannya, ya itu pasti baik. Tapi kalau kita nanti menganggapnya jelek, ya pasti semuanya jadi suasana nggak bagus ya. Hubungan kita dengan yang menegur pun pasti jadi renggang. Ya itulah kehidupan kita. Ditegur biasalah, namanya juga hidup masyarakat, bersosialisasi, mungkin kebiasaan kita terbawa di dalam komunitas kita, mungkin orang lain menganggapnya itu tidak bagus. Ya seperti makan aja, Bu. Ya, ada orang senangnya makannya pakai jari gitu kan langsung ya. Tapi ada yang menganggap itu tuh kotor, jelek, nggak bagus gitu. Nah itulah seperti begitu. Jadi yang terbaik ya kalau bahasa Sunda ngomong setengah-setengah lah, kita memperbaiki diri, ngelihat orang lain, ya orang lain juga mungkin menurunkan sedikit derajatnya. Jadi ketemu di tengah. Di tengah. Ya. Betul. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Pak Dadang. Kita sesuaikan dengan komunitas di mana kita berada berarti ya Pak ya. Bisa dikatakan begitu, ketika kita berada di tempat umum, ya kita melihat apa yang terjadi di situ selama ini. Ketika kita berada di rumah, ya kita juga melakukan sesuatu yang sama seperti di rumah. Seperti itu ya Pak Dadang ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing malam hari ini? Pak Hadi, silakan Pak. Ada deh, Bu. Saya lebih banyak menegur dan memarahi orang, Bu. Gak apa-apa, Pak. Kembali, Bu. Tinggal, Bu. Soalnya kalau pimpinan pasti akan menegur dan memarahin orang ya Pak ya. Tapi kan tujuannya menegur juga baik kan Pak. Bukan dijatuhkan, tetapi mengembalikan pada posisi yang tepat. Saya pikir kita juga butuh orang-orang yang seperti itu gitu kan. Boleh. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing? Pak Simon? Baik, Pak Setiadi, ada yang mau disampaikan, Pak? Saya orangnya yang paling sering ditegur, Bu. Tapi orangnya juga paling bedegong, kecil. Itu memang, tapi sebenarnya teguran itu baik. Kadang-kadang kita bisa menerima ketika hati kita lagi mau menerima. Kalau tidak, ya mungkin teguran itu tidak sampai karena yang menyampaikan dan yang menerima tidak sinkron gitu kan. Makanya dalam hidup sosial itu kan kadang-kadang terjadi kesalahpahaman mengenai pendapat, mengenai cara hidup. Mungkin lebih banyak ditegur ya. Apalagi kalau ditegur orang itu kan bisa aja berdasarkan penilaian yang tidak objektif.
Tetapi kita percaya bahwa teguran yang paling ampuh adalah firman Tuhan sendiri yang menegur diri kita untuk tumbuh, bergumul, bertumbuh, dan mengingatkan kalau itu salah, kalau itu benar, lanjutkan, yang salah ya coba dihilangkan gitu kalau menurut saya. Ya. Artinya kita lebih baik mempunyai standar ukuran bahwa teguran yang paling indah itu adalah dari Tuhan. Betul. Lalu terima kasih Bu Edi. Sama-sama Pak Setiadi. Benar ya Bapak Ibu bahwa teguran yang paling indah itu adalah teguran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Bu Idia, ada yang mau disampaikan Bu atau Pak Thomas? Enggak, Bu Idia. Mas bagaimana goreng guru Bu ya? Iya. Mari Bu. Aduh. Ya. Bingung saya kalau ditegur memberi masukan kali Bu. Ya, bahasa halusnya ya Bu ya, memberi masukan. Boleh. Silakan Bu Idia. Ya. Tapi kalau menurut saya kita juga perlu mendengar masukan dari orang lain. Ketika kita mau maju itu kan kita berani untuk juga membuka diri. Apa sih yang harus diperbaiki dari kita sehingga kita bisa maksimal di dalam melaksanakan tugasnya. Karena ya tidak pernah ada orang yang sempurna gitu. Jadi saya pikir banyak belajar dari orang lain, belajar mendengar saran dari orang lain, masukan dari orang lain. Itu juga salah satu bijaksana lah untuk hidup ini kali ya Bu. Cuman itu aja sih Bu. Dan ya selaku pimpinan ya saya juga memberi masukan pada orang lain supaya bisa ya balance lah bahwa orang lain juga harus lebih baik gitu. Itu aja sih Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Idia. Pak Thomas, ada yang mau disampaikan? Ke Bapak Ibu yang lain? Ya, kalau ya, silakan. Itu juga sebagai fungsinya sebagai kontrol. Kita pernah mengalami bekerja satu perusahaan dengan wewenang artinya kalau nggak ada teguran artinya nggak bisa over. Jadi teguran itu sebagai kontrol. Nah, baliknya pada saat kita juga menegur anak buah gunakan dengan bahasa yang tidak arogan, tidak over kekuasaan. Banyak sekali kita menegur itu dengan marah-marah, bentak-bentak, keluar kata-kata makian dan sebagainya, justru pesan yang mau disampaikan malah jadi hilang. Memperbaiki orang itu, jadi pasti orang itu kalau menegur dengan cara yang hati-hati dan sebagainya, saya jamin akan sulit buat orang itu menerima teguran pada saat. Kita pun juga berlaku sama pada saat kita di hati ditegur dengan cara yang keras, apalagi padu dan sebagainya, kita pun juga akan merasakan itu yang jadi fungsi teguran itu jadi efektif. Kan karena kita ini anak-anak Tuhan yang baik ya, kita menjadi pelajaran Kristus. Kan selalu menegur tapi dengan cara itu yang paling penting. Artinya kalau kita menegur dengan cara kasih, maka itu jauh lebih orang itu akan disadarkan akan kekurangannya dan dia juga akan motivasi untuk memperbaiki diri. Tapi sebaliknya kalau kita menegur dengan menghardik, mencaci maki dan sebagainya, maka mungkin ya 99% Ya, terima kasih Pak Thomas. Betul ya Bapak Ibu, kadang-kadang
kita menegur dengan bahasa yang menyakitkan begitu ya. Kadang-kadang seperti itu, pakailah bahasa yang halus begitu ketika kita menegur seseorang seperti itu. Baik, Pak Adi ada yang mau disampaikan? Silakan. Mungkin yang paling penting kalau kita menegur, ya kita juga introspeksi juga dengan diri kita gitu. Nggak bisa kita negur sementara kita pun juga melakukan yang kita tegur gitu. Orang tua yang menegur anaknya berbuat salah, ya dia harus punya wibawa. Nggak mungkin orang tua menegur anak yang suka main HP, tapi dia sendiri main HP. Nggak akan ada wibawanya, ya kan, gitu loh. Nah, artinya seperti Paulus menegur jemaat Korintus juga, dia menggunakan wibawa sebagai bapa rohani. Wibawa bapa rohani ini yang kemudian menjadi teladan bagi jemaat Korintus begitu. Jadi teguran itu benar-benar merupakan sebuah cara Paulus untuk membina, ya, supaya mereka makin baik begitu. Ya, nah saya pikir juga itu penting. Ya, kalau kita menegur sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, sebagai pimpinan, ya kita pun perlu melihat diri kita juga gitu. Ya, supaya teguran kita itu menjadi berkat ya bagi orang yang ditegur. Ya, saya pikir itu ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Betul ya, harus jadi teladan dulu seperti Paulus tadi Bapak Ibu di firman-Nya juga mengatakan teladanilah saya. Berarti Paulus sudah memberikan teladan yang baik bagi jemaat seperti itu. Ketika kita menegur, kita melakukan dulu baru kemudian kita menegur orang-orang yang ada di sekeliling. Seperti itu. Baik, kita akan masuk ke doa syafaat. Silakan Pak Adi. Ya, doa syafaat ada 5 pokok Bapak Ibu. Yang pertama kita mendoakan untuk situasi bangsa negara kita supaya tidak terjadi gelombang baru penularan COVID. Begitu juga masyarakat supaya terus patuh terhadap aturan atau protokol kesehatan. Masih banyak di sekitar kita masyarakat yang belum sadar, yang perlu kita doakan ya. Buat ya, nomor 1. Siap. Nomor 2, kita doakan tim riset, saya baca di berita, yang akan melakukan uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga di Bandung. Ya, rencana mereka akan merekrut beberapa relawan, ya, cukup banyak yang akan diuji secara klinis. Ya, nanti akan dipantau perkembangannya beberapa minggu ke depan, ya, apakah vaksin ini berhasil atau tidak. Kita doakan ya, Bapak Ibu. Yang kedua ini Pak Suryadi ya, yang kedua. Iya, Pak. Yang ketiga, kita doakan juga para tenaga medis yang masih bekerja keras dalam menangani pandemi, supaya mereka punya kesabaran dan kesehatan yang baik atau kesehatan ekstra ya. Bu Chandra bisa yang ketiga? Bu Chandra. Yang ketiga, Bu ya. Yang keempat, para pasien yang masih dirawat karena mereka positif. Kita doakan supaya segera pulih ya. Dan juga keluarganya kita doakan supaya tetap tabah meskipun mereka berjauhan. Ya, minta tolong Pak Setiadi yang nomor 4. Ya, siapa? Nomor 4, Pak ya. Ya. Oke, yang nomor 5 kita doakan keluarga yang anggota keluarganya ada yang meninggal karena COVID. Ya, supaya diberikan kekuatan dan penghiburan.
Ini saya yang doakan sekaligus menutup. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama masuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami saling memahami dan juga mengerti satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, malam hari ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Biarlah Tuhan memimpin bangsa dan negara kami ini agar terhindar dari gelombang penularan COVID-19 di tengah adaptasi, tatanan, dan kebiasaan baru. Dan biarlah Tuhan semua lapisan masyarakat boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan sebaik-baiknya ketika kami berada di lapangan, ketika kami bertemu dengan orang lain, ketika kami juga harus berinteraksi dengan orang lain. Biarlah Tuhan kami boleh mematuhi semua protokol yang dianjurkan dan disarankan oleh pemerintah. Juga bagi masyarakat-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh memahami, juga mengerti betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan sehingga mencegah gelombang baru dari COVID-19 ini. Kami menyerahkan bangsa kami, negara kami Indonesia, bahkan negara-negara yang ada di dunia, biarlah kami boleh melewati semua dengan baik, dan juga kami juga boleh mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga datang dan menghadap kepada Engkau pada malam hari ini, ya Tuhan. Di mana Engkau tahu, ya Tuhan, bahwa bangsa kami sedang dirundung oleh penyakit yang sangat berbahaya, ya Tuhan. Namun kami mengucapkan terima kasih karena ada kabar gembira, ya Tuhan, yang kami dengar, di mana beberapa negara sudah mulai mengadakan riset dan bahkan menemukan yaitu antivirus ini, ya Tuhan. Salah satunya Rusia yang sudah hampir selesai. Mereka mengadakan riset dan juga percobaan klinis terhadap manusia yang menderita sakit COVID ini. Demikian juga, ya Tuhan, para tenaga ahli riset di Indonesia yang di bawah naungan Bio Farma, ya Tuhan, telah menemukan antivirus ini, ya Tuhan. Kami bersyukur sekali karena Engkau telah memberikan kepada para ahli ini untuk menemukan antivirus ini, ya Tuhan. Dan kiranya antivirus ini dapat dicoba ujikan kepada manusia yang kami yakin hasilnya akan dapat memuaskan, sehingga penyakit COVID-19 ini dapat diatasi. Bapa di surga, kami mengharapkan, ya Tuhan, agar nantinya hasil riset ini dapat langsung diproduksi, ya Tuhan, dan dapat disebarkan ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang sakit COVID-19 ini. Kami mengharapkan, ya Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu mendampingi dan selalu membimbing para tenaga medis ini juga, ya Tuhan, yang selalu mereka mengadakan atau melakukan hal-hal yang penuh tanggung jawab ini, ya Tuhan. Kami sekali lagi, pimpinlah para ahli riset ini, ya Tuhan, supaya mereka tetap setia untuk mengadakan riset-riset. Mungkin juga penyakit-penyakit lain yang belum ada vaksinnya, ya Tuhan. Itulah permohonan doa kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Dalam surga, kami ya Bapa berdoa untuk para tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan
COVID-19 ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, di mana mereka harus langsung berhubungan dengan yang menderita penyakit COVID ini. Tolong Kau beri kesabaran kepada mereka, beri kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka bisa merawat yang sakit dengan sebaik-baiknya, di mana mereka memerlukan kesehatan yang ekstra ya Tuhan, yang karena mereka harus berhubungan itu untuk mengobati yang sakit Tuhan. Tolong ya Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, kiranya Kau beri mereka kekuatan, kesehatan yang hanya kepadamu kami mohon ya Tuhan. Biarlah para medis ini dengan segala upaya yang dilakukan ya Tuhan, sehingga bisa menangani yang terdampak COVID dengan baik Tuhan. Hanya kepadamu ya Bapa di surga, kami mohon pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur bahwa saat ini kami diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kerinduan untuk bersama-sama bersekutu dalam doa. Kami teringat bahwa bagi mereka yang terserang COVID-19 yang sedang diisolasi, di mana mereka tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Mereka bergumul dalam usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Dokter juga adalah sebagai tenaga medis, sebagai manusia juga, sering menyarankan agar pasien itu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah usaha-usaha medis, pengobatan bagi yang terkena penyakit COVID-19. Biarlah tangan Tuhan ikut campur dalam seluruh pergumulan para pasien yang ada di rumah sakit maupun yang terisolasi di rumah sendiri. Tuhan akan lawat mereka satu persatu, menghiburkan, dan Tuhan juga akan menyembuhkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ingat Bapak, bagi seluruh keluarga yang terisolasi juga, tidak bisa menjenguk ibunya, bapaknya, atau kakaknya, saudaranya. Kami berdoa bagi mereka, berikanlah kesabaran, supaya mereka juga menyadari bahwa semua aturan itu dibuat supaya jangan sampai terjadi saling memberi dan saling menerima tentang COVID-19 ini. Karena kami harus menjaga masing-masing dari serangan COVID tersebut. Tetapi kadang-kadang sebagai manusia kami tidak mampu karena kami tidak mengetahui virus itu seperti apa. Oleh sebab itu, hamba berdoa bagi mereka yang harus mencari nafkah karena COVID-19 ini. Mereka terhalang, mereka mendapat kesulitan dan berisiko tinggi. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau selalu mengasihi setiap anak-anak-Nya yang mau menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mereka mencari karena kebutuhan, bukan mencari untuk kelebihan. Berkatilah mereka dengan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa.
Bapak, malam hari ini kami juga mengingat ada banyak keluarga-keluarga yang harus berduka, kehilangan oleh karena anggota keluarga mereka meninggal dunia karena virus COVID-19. Mungkin mereka ditinggalkan kepala keluarganya, ditinggalkan orang tuanya, anaknya, dan sebagainya ya Tuhan. Tentu merupakan satu pukulan dan juga kedukaan yang berat bagi mereka. Di mana mereka harus kehilangan orang yang mereka kasihi. Itu sebabnya kami mau mendoakan bila kekuatan Tuhan, kasih sayang dan penghiburan Tuhan boleh menyertai para keluarga ini. Biarlah dalam duka dan kehilangan mereka bersabar, mereka boleh menghadapi semuanya dengan bijaksana. Kami juga percaya Tuhan juga yang terus memelihara, menyertai setiap keluarganya. Biarlah di dalam masa-masa ini, mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka dengan baik. Mereka boleh terpelihara di dalam kasih Tuhan, dalam melewati setiap hari yang mereka jalani, walaupun situasi dan kondisi ini belum banyak. Ya Bapa, kami serahkan juga kehidupan kami. Jemaat Tuhan dan simpatisan di gerejamu GKI Tusan Pasir Koja. Biarlah kami semua boleh juga terus menjalani setiap hari yang Tuhan percayakan dengan baik. Ketika kami bekerja, ketika kami berumah tangga, ketika kami menjalani studi, dalam hal apapun biarlah kami semua boleh menjalaninya dalam campur tangan Tuhan yang penuh kasih. Berkati kami ya Tuhan, malam hari ini, kami sebentar mungkin mau beristirahat, bila kami boleh memulihkan kekuatan kami, sehingga besok kami boleh beraktivitas, bisa beribadah di rumah kami masing-masing, untuk menjalani hari yang Tuhan percayakan ke depan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Terima kasih Bapak Ibu doanya. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Pak Nadi. Ya, selamat beribadah besok Bapak Ibu. Bapak Ibu masih online. Terima kasih semuanya. Hari Senin deh. Pak Hadi ya? Pak Hadi tukeran jadwal bukan? Katanya sama Ci Indra ya? Tukeran ya? Indra pengen hari Senin, sebenarnya Selasa ya. Oke, jadi tukeran. Ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Nah, semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih Bapak Ibu.